Dia the bos makan deh. Karena kita jam berapa nih? Ada jam berapa? Gitu. Semua pendek kalah. Sudah pintar dari aturan aktif karena berkaitan dengan yaknya dan kemarian benjang mulai makin atas benjang. Sebelum itu aturan dan rencana dan lebih dahulu dia mengucapkan pengajar suci Om Swastiastu Pelesir-pelesir tiang sarang sami sangat yang maniang kemudian bermangku sarang sami enten reki taler tuang yang itu nak mikir mogi-mogi lihatnya mulai makin sampai benjang morwagi lancar. Ini pengabenan niki judulnya adalah pengabenan geni Bernawang. Geni Bernawang tingkat yang nomor 2 dari Nuaste Geni, di atas Nuaste Geni, di bawah Sabu Pekertian yang aneh-aneh. Ngaben ini ke wajib kita lakukan bagi umat Hindu. Itu satu kewajiban bagian utang pada leluhur kita. Di dalam Pancasila menyebutkan adalah renam. Ya, renam itu adalah bayar utang pada leluhur. Diasun alit, ya. Yaknya alit, jika bisa kita menyumayang yaknya ke mudah-mudahan menjadi agung. Diasun agung yaknya, jika kita tidak bisa menerapkan yaknya ke dia menjadi alit. Karena yaknya itu dilantari dengan hati yang tulus dan ikhlas. Diasun alit yang campur tulus dan ikhlas, mulang berkait raja mugi-mugi. Ya, rahayu yaknya. Itu nih. Itu wow sampun memasten ngaskara mastani. Ngaskara itu disebut pujian. Dilantari dalam memetik itu disebut samkara namanya. Ya. Wow. Sebelum ngaskara itu disebut masih pitri atau pitri dalam bukunya. Ya. Setelah ngaskara ini sudah mengganti nama. Ya. Mulai pitri menjadi pitare. Makin suatu beliau itu almarhum sudah menjadi pitare. Besok di situ melakukan pengiriman disebut Dewa Pitare. Ya, sudah. Terus habis ngaben nih ke yang berdisitu lanjut ngangkit langsung meroras adu dana menjelang menjadi dewa yang disebut adalah leluhur dan guru sampai dengan meninggi. Proses margian ini ya, adalah penyucian. Ya, penyucian. Ya. Biaston itu mausan suargan tu Peter Tewang kan ada nomor bau mirang apa itu Sunian tu yang pun sebutkan margan tu pejalan yang sebutkan sudah kriang tu berarti apa perbuatan masa hidupnya sudah yang sebutkan. Untuk menyampaikan ke sana itu kembali kepada karma usananya semasa hidupnya. Tiang suatu lagi sebagai ngantar ke pintu surga pintunya. Masalah masuk dia diterima atau tidak, kan itu kembali kepada
karma pesannya. Mudah-mudahan berkat diiringi dengan doa anak cucunya di satu saat kita beras cucu tadi, ya, mudah-mudahan diringankan bebannya sang lini. Karena mendapat doa dari anak cucunya, maka disebut meras cucu. Sudah kita lakukan. Ya. Mudah-mudahan melarapat antuk pemargin ke sang lina bisa amuring acintir. Ya. Itu sekalipun mengucapkan itu tidak bisa memulis bahwa dia nyampe tempat itu, tidak. Ya. Ya. Karena mengapa? Karena dia Indonesia sebatas mengantarkan. Ya. Yang ulang lagi sebatas mengantarkan. Ya. Ke pintu suargantu, ke pintu suniantu tadi itu tadi. Ya. Mudah-mudahan apa yang pernah dia lakukan di masa hidupnya mungkin ringan bebannya, pasti sampai ke suargantu. Ya. Kembali dia jelaskan, karena kita selaku agama itu bukan surga yang dituju, tidak. Yang dituju itu adalah moksa. Ya. Surga itu masih alam tengah. Ya. Yang kita tuju adalah alam puncak, nirwana namanya, alam yang tertinggi. Maka disebut amor, menyatulah kepada Betara Siwa. Kalau menatu sudah dengan Betara Siwa, otomatis tidak reinkarnasi. Dan jangan memitis kembali lagi, tidak bisa. Kalau dia masih suargantu di dalam surga, tetap dia akan kembali reinkarnasi. Bahasa Balinya numitis kembali ring lagi paten. Gitu. Ya, mudah-mudahan sang lino tidak punya utang banyak. Kalau dia punya utang banyak, otomatis ya tidak sampai ke moksa. Ya. Untuk lahir reinkarnasi mungkin butuh proses di sananya. Ya, kalau tutur dalam pengabenan mengatakan setelah pengaben nanti ini diberikan 7 hari 7 malam, pitung dina pitung lek, itu tuturnya. Setelah 7 hari 7 malam kamu kembalilah ke alammu, mimitislah kemerji pandai. Ya, itu pesannya di pemutruan. Meningkat mudru itu pengabenannya. Ya, nah, kita dipesan di sana, ya. Nemitislah kamu tempat keluargamu, jangan nemitis tempat yang lain. Ya. Terus di sini ada pesan. Besok kalau mati harus ingat dengan kematian. Nah, jangan kamu lupa dengan kematian. Harus ingat, ya. Tahu dirinya akan mati. Kalau dia tidak tahu dengan dirinya mati, berarti salah mati dan ulah mati. Ya, tidak tahu itu, tiba-tiba begitu. Habis itu mengatakan nanti mati sing dari ulung itu kade, di sing nanti sing dari sandar gila, mana sing nanti mati sing dari sanggot sampi atau kebun. Banyak sampai berapa pasal dipesankan sudah dari sananya. Kalau cerita tentang abang-abangan. Dan ke ngiring para semeton, karena itu suatu kewajiban kita umat Hindu, bagian utang kepada leluhur kita pasti akan mengalami semua, setiap kelahiran pasti akan ada kematian. Ilingan itu, setiap kelahiran pasti akan ada kematian, pasti. Nah, dengan ini kita diajarkan para leluhur kita. Itu di masyarakatnya selalu diadakan suka duka. Ya, saling membantu satu dengan yang lain. Ya, bayangkan.
Ya, 2 hari kesempatan ngaya Banten. Ini kan gitu. Kalau tidak antusias umatnya, yang jelas terperangkap. Dia nggak cuma jempol 2 hari loh, perangkap. Berkat apa? Berkat kerjasamanya yang baik. Jika tidak ada kerjasama, yang jelas akan terlambat perjalanannya. Yakni itu. Ya. Mudah-mudahan tuh ke depannya bisa 1 hari selesai. Harapan itu. Begitu dengan Tenak dan Kari, kebetulan yang Kari ini keadaan menengah ke bawah. Ya, orang yang tidak mampu. Apakah itu dibiarkan? Tidak kan? Karena itu kewajiban untuk apa? Maka itu kembali kesatuan di dalam disebut rahmat. Mari kita melihat, ya, untuk ke depan yang sarankan banyak yang dapat pengalaman, ya, pengabenan itu bukan hanya pengabuan, bukan tujuan pengleburan Panjama Buddha, tapi tujuannya adalah menjor-joran banyak sekali yang dulu seperti lalu begitu. Pernah semeton mungkin mendengar, ya, tahun berapa dulu ada ngaben di Tugu Mulyo atau di Bukit 3, ya, dia ikut masal ngabennya, tetapi ngayubel di tajuknya sampai 150 juta. Balik tajuk 150 juta. Kesannya apa? Kesannya itu adalah menunjukkan dirinya mampu. Ya. Akhirnya itu yang dilakukan bukan sabditiannya. Akhirnya disebut mojor-joran. Dia belah bis 150 juta, ngengken nggak ngambil sendiri. Dia ikut masal. Kan begitu pertanyaannya. Nah itu. Untuk ke depan, anak-anak saya jangan seperti itu. Oke lah, iragu mungkin tidak, noe lah ragu mungkin kan gitu. Anak-anak kita belum tentu sama seperti kita, karena perkembangan zaman nantinya sangat berbeda dengan sekarang. Ya. Panten dari tulak ukur, ya. Bapan tiangnya pidana abedana ngai wadah tumpang solas gitu. Ya harus gitu mani. Kau mengelah. Oh, mensinglah aku tiang kan itu istilahnya. Itu perlu digarisbawahi. Jangan memunis niatnya yang alit atau nisti itu jelek, tidak. Itu arti maksud yang begitu. Tidak. Kecil pun niatnya, jika kamu bisa membakar niatnya itu, dia akan jadi besar. Nah, cerita di Lariangon mengatakan bangku itu kan pindah ke Lariangon. Lari itu nak bayi kecil. Nah, kan itu lari itu bayi. Bayi jadi pengalaman, maka kecil badannya, besar manfaatnya. Kalau bisa kita membakar yang itu. Singkat yang berkaitan dengan janji yang kita lakukan. Nah, yang jelas pengabdian itu adalah intinya adalah disebut pengleburan Panjama Buddha, membalikan 5 unsur ke alamnya. Ya, yang jelas asal dari air kembali kepada air. Asal dari api kembali kepada api, asal dari tanah menuju tanah, asal dari angin kepada angin, dan seterusnya. Itu yang disebut adalah pengleburan Panjama Buddha, jasadnya. Ini jasadnya. Ya. Terus atmanya dapat penyucian. Nah itu, rohnya itu dapat penyucian, bahkan ada penyucian tadi. Itu. Ya. Bukan atma yang dilebur, tidak. Atma itu sesungguhnya kekal dan abadi. Dia tidak bisa dibunuh, dibakar oleh api, tidak bisa dibasahi oleh air. Itu kata Weda. Dan atma itu tidak pernah mati. Ya.
dia kekal. Artinya kita hidup ini adalah proses penyucian. Dengan sucinya nanti di Atman itu akan mendapatkan tempat yang baik. Ya, kembali dia jelaskan, jika ada saudara-saudara kita mengatakan usul abad beras swarga betul, ya, musabah itu bukan begitu. Ya, saya seorang selingkuh pun tidak akan berani memutus bahwa dia ke surga atau dia ke moksha, karena selingkuh pada mengantarkan ke pintunya. Kembali dia katakan itu ya, untuk mendapatkan tempat yang terbaik kembali pada karma masa lalu. Ya, tapi ingat, kenai raga adalah punya utang. Ya, inilah utang. Disebut enam, kita utang pada leluhur, kewajiban kita meyakinkan kepada leluhur kita. Itu. Ya. Kalau kita baca yang lain sekarang dalam tutur pengabenan, ya banyak yang sendiri selalu tidak puas dengan ada keterangan. Contoh, itu mengatakan yang sampun kebendam ngantos 5 tiba atau lebih 5 tiba, dan lontarnya mengatakan di sana dia akan menjadi sang Buddha cuil. Itu orang ya, yang secara pribadi membantahan ya. Kalau jasadnya yang kemahan sang Buddha kali karena dia makan genap, dia makan rayap dan sebagainya mungkin saja, tapi kalau apanya jadi sang Buddha cuil tidak akan mungkin. Tidak. Itu. Nah, kan ini ke ngiring makin para semeton itu tetap mengajak ya, kita harus di dalam diri sepekraman ini sifatnya adalah bergandeng tangan satu yang lain. Kita tak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Ingat itu, tidak bisa. Ya, apapun, bagaimanapun kayamu, tidak akan bisa kamu hidup sendiri tanpa menggunakan orang lain. Apalagi tidak tiwas. Tetap dia akan bersender kepada yang ngelah, tetap itu. Maka dengan itu mari kita sekarang bergandeng tangan berkaitan dengan upacara. Jangankan upacara fitriatnya, apapun diuyatnya pun, apapun bentuknya, mari kita bersama-sama. Dengan cara adalah jangan pernah memaksakan diri kita. Ukurlah kemampuanmu, gitu. Jangan pernah melampaui daripada kemampuanmu. Bangsing lahgai kamu rundel di mana-mana karena akibat punya utang di mana-mana. Ya. Kengkeng bercarane ragu ngai jadi pengaben melihatnya kan ini, kalau bisa usahakan jangan punya utang. Sekalipun punya utang sedikit sekali, pangidang benayah. Ya. Yang gue jadi ngaben kamu banyak utang, kamu susah. Bagaimana kamu ingat dengan leluhurmu? Tidak ada. Ya, karena dia susah, tidak ingat dia nyakupin tangan, tidak ingat lagi. Makanya orang-orang yang tenang itulah selalu ingat dengan leluhurnya. Kalau orang susah itu dia bukan ingat leluhur, beruntuk dengan leluhurnya ada. Nah, meruntuk dengan leluhurnya. Cang banggai po mau Banten bersiap pernah mau tilam mau Banten setengah masih tiwas kini gitu. Itu bukan doa, itu marah namanya. Ya. Nah, kalau bisa sampurnakan itu. Kita ada semua punya karma. Mungkin karma masa lalu kita buruk sehingga kita seperti ini.
Mudah-mudahan dengan itu lakukan karma itu, ya, karena hidup ini adalah bagian dari bayar hutang, ya. Bayarlah hutangmu sekarang, apapun bentuknya, bayar, selesai hutangmu, kelak nanti kamu tidak akan kenal lagi hal yang seperti itu, ya. Hanya satu yang pesan, hidup itu adalah bagian bayar hutang. Bayarlah hutang itu yang benar, ya, ya. Saya takutnya begitu, bukan bayar hutang, justru dinambah hutang. Takutnya seperti itu. Ragu sudah berbuat karma yang buruk, sekarang pengen membuat buruknya hutang. Ya, kalau tutur karma paling mengatakan, yang jelas kita tidak bisa reinkarnasi. Reinkarnasi pun bukan menjadi wujud manusia. Tidak. Itu kalau hukum karma paling. Turun derajat kita. Ya. Dan dari manusia mungkin reinkarnasi jadi samping. Umur sampingnya berapa? Cuma 10 tahun paling lama, ada tampak ya, umur korban. Ya. Dari lagi lahir dari siap, dari ayam. Ayam itu paling kuat 8 bulan, 1 tahun lamanya, tampak apa? Gitu. Karena diberikan batasan. Ya. Cara itu, ya. Ya. Itu bukan karma saya yang baik, tidak. Karena doa-doa mangkunya, ya, sehingga dia menjadi sulinggi. Mengapa? Waktu mangku nampak celeng, nampak siap, nampak bebek, di situ kan mangku mandre, ya, disebut melepas berani. Sang yang suara nuitis kemudian pada suku kali, suku 2 itu misalnya, kan itu. Ya, itu sebut kita menjadi baik, menjadi manusia sakti, manusia wong wiku. Nah, kebetulan doa itu didengarlah dengan roh saya dulunya, doa mangku-mangkunya, sehingga saya menjadi sulingih gitu loh. Karena didoakan mangkunya dari wong wiku kan, iya, dari wong sakti, dari manusia sakti kan gitu doa mangkunya. Nggak bisa nampak siap, nampak apapun doanya begitu. Karena disebut adalah pelepas, mendoakan binatang itu menjadi lebih baik. Nah, kebetulan mungkin saya itu mau lahir dengar mantra itu, mantra mangkunya, sehingga saya bisa menuhi jati. Kira-kira percaya nggak itu? Karena doa orang lain juga kita bisa menerima, bukan hanya doa kita. Maka prinsipnya lebih banyak mendoakanmu yang bagus, pasti kita mendapat yang bagus. Kalau aja dasar tuh, dua kan doamu bagus, lu putus lu ada jelek, kan? Iya kan? Artinya sangat berguna doa orang lain juga untuk kita. Begitu juga sebaliknya, doa kita juga berguna untuk orang lain. Karena orang doa bukan hanya diri saya doakan, karena peserta alam ini yang didoakannya. Iya kan? Nah, bahkan mangkunya jangan tahun-tahun banyak-banyak berdoa. Semoga keturunan kita mendengar doa kita, dia akan menjadi lebih baik. Gitu. Nah, bahasa ini tolong dicerna baik-baik nanti, cerna baik-baik. Kalau sekilas mungkin dianggap hanya sekedar main-main saja, tapi tolong diartikan bahasa itu. Bahasa itu agak mau kulit sedikitnya. Ya, nanti cari-carilah sendiri. Itu loh. Ya. Anike itu tentang niki terjemahke. Ya. Tujuan ngapainnya mungkin para semeton sudah tahu semua. Itu hanya garis besarnya yang jelaskan untuk tujuan bermuncana. Jadi rentang dia memberikan kesempatan kepada module. Jadi mojok ke poin permasalahan. Sekalipun tidak berkaitan fitriatnya niki, silakan. Apa manusiatnya, dewayatnya, silakan yang dipertanyakan nanti. Mungkin ini memberikan kesempatan untuk module lulusan. Ya. Oke, dia padat. Oke, niki baca.
Nah, nanti terakhir baru tiang sidap. Nanti caranya masih darwan dulu, berusaha. Ya. Ya. Oke, semua majang dina pikir. Niki majang para semeton sami, niki tuan yang dina